Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Setia Agustin, NIM H07190118. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai komoditas hortikultura. Jadi, komoditas hortikultura itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tanaman buah-buahan, yang kedua ada tanaman biofarmaka, yang ketiga ada tanaman hias, dan yang terakhir adalah tanaman sayuran. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanaman buah-buahan. Sawo merupakan salah satu jenis tanaman buah-buahan di daerah tropis. Tanaman dengan nama latin Manilkara sabota ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana 2019, buah sawo juga dapat dimanfaatkan sebagai alternatif dalam pembuatan obat-obatan herbal karena mengandung vitamin C yang tinggi, yaitu sekitar 21 mg per 100 gram. Selain itu, tanaman sawo juga dapat digunakan sebagai tanaman rehabilitasi karena dapat ditanam pada lahan pasca tsunami. Tanaman sawo termasuk kategori tanaman tahunan yang mulai berbuah pada usia 2-3 tahun. Buah sawo dapat dipanen 9-10 bulan setelah berbunga. Setelah dipanen, buah sawo dapat disimpan selama 3-4 hari dan siap disajikan sebagai buah segar. Cara perbanyakan tanaman sawo dapat dilakukan dengan 2 langkah, yaitu generatif melalui biji dan vegetatif melalui cangkok serta grafting. Metode grafting dilakukan dengan menyambung tanaman binahong atau Andredera cordifolia dikenal sebagai tanaman yang memiliki banyak khasiat dalam dunia kesehatan, khususnya pembuatan obat-obatan herbal. Hampir semua bagian tanaman binahong, mulai dari akar, batang, bunga, dan daun dapat dimanfaatkan. Namun, masyarakat sering memanfaatkan bagian daun untuk digunakan sebagai obat-obatan herbal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. 2019, daun binahong sendiri memiliki berbagai macam khasiat. Yang pertama, bisa mengobati rasa nyeri, bisa mengobati mah sariawan, melancarkan peredaran darah, mengobati asam urat, serta meningkatkan stamina. Cara dalam pengolahan binahong ini pun cukup mudah, yaitu dengan cara merebus bagian tanaman binahong, lalu meminum air rebusan tersebut, atau mencampurkan daun binahong dengan bahan makanan lainnya. Daun binahong ini juga dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan teh herbal agar kandungan senyawa-senyawa kimia dalam daun binahong tetap terjaga. Perbanyakan tanaman binahong dilakukan secara vegetatif dan generatif dengan menggunakan rimpang serta biji. Perbanyakan melalui rimpang akar dengan mencabut atau memisahkan rimpang-rimpang yang sudah cukup tua dari pohon induk. Untuk perbanyakan melalui biji dapat dilakukan apabila bijinya telah matang. Pembibitan tanaman binahong juga dapat dilakukan dengan cara stek. Stek dilakukan dengan memilih batang pohon indukan yang berukuran sedang sepanjang 10 cm. Bibit binahong siap dipindah tanamkan ketika sudah berusia kurang lebih 1 bulan. Tanaman binahong juga termasuk tanaman berumur panjang dan dapat dipanen setelah berumur 3-4 bulan setelah tanam. Sansevieria trifasciata mempunyai banyak nama lokal, yaitu lidah mertua, tanaman pedang-pedangan, dan ada juga yang menyebutnya tanaman ular. Tanaman lidah mertua merupakan salah satu jenis tanaman hias yang cukup dikenal di Indonesia karena memiliki bentuk yang unik, warna yang menarik, serta perawatannya yang tergolong mudah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yunisa et al. 2017, tanaman ini memiliki keunggulan dibandingkan tanaman hias lainnya, yaitu mampu menyerap 107 jenis polutan pada daerah yang padat lalu lintas serta di dalam ruangan yang penuh dengan asap rokok. Bayam termasuk tanaman yang memiliki daya adaptasi tinggi pada berbagai ekosistem, baik yang optimum maupun pada kondisi marginal. Tanaman yang memiliki nama latin Amaranthus tricolor tergolong sayuran daun sebagai sumber gizi bagi masyarakat di negara yang sedang berkembang. Hal ini dikarenakan tanaman bayam mengandung vitamin serta mineral yang relatif tinggi. Bagian dari tanaman bayam yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah daun.
Bagi petani, tanaman ini mampu menjadi sumber pemasukan yang cepat karena memiliki siklus hidup yang singkat. Bayam juga mudah diperbanyak dengan biji yang tidak memiliki masa dormansi, berukuran kecil, ringan, dan berjumlah banyak, sehingga mudah tersebar. Bayam termasuk tanaman semusim yang dipanen pada umur 28 hari setelah tanam. Tinggi tanaman antara 15-20 cm dan belum berbunga. Berikut ini adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk menyusun praktikum acara 1 hortikultura. Sekian pemaparan dari saya mengenai komoditas hortikultura. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.